Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kita kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan, amin. Dan saat ini kita memasuki pada event Tata Steel India teman-teman. Tentunya ini adalah event elite yang diselenggarakan oleh India. Dan di sini saya memilih salah satu pemain yang cukup menarik dari kedua pemain remaja, di mana di masa depan mungkin kedua pemain ini adalah pemain masa depan India, yaitu Ramesh Babu Pragnananda menghadapi Arjun Erigaisi. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Pragnananda memulai langkah dengan pion ke D4, dibalas D5, kuda ke F3, kuda ke F6, dan gajah ke F4. Pembukaan London System. Gajah ke F5, variasi simetris, C4, E6, menteri ke B3. Selain juga mengancam pion yang ada di B7. Pion memukul pion saat ini, dan Pragnananda memilih pion B7. Tetapi sebelumnya bagaimana jika menteri memukul pion C4? Maka kuda ke D7 teman-teman. Memang dengan harapan mengancam pion ini, menteri memukul pion, pertukaran menteri gajah memukul kembali benteng ke C8. Gajah mundur, maka benteng ke C2. Inilah kompensasinya menguasai baris kedua. B3 dimainkan menyelamatkan pion, maka gajah ke B4 skak. Kuda menutup, ada kuda ke D5 teman-teman. Lihat di sini mengancam gajah, di mana juga gajah juga berfungsi melindungi kuda. Gajah ke G5 diusir saja oleh pion, gajah mundur dimakan saja, pion memukul kembali. Kita lihat pion bertumpuk, lalu kuda ke F6, di mana selanjutnya bermanuver juga memanfaatkan pinan. Dan di sini pun hitam sangat unggul. Untuk itulah teman-teman kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini dimainkan dengan memukul pion B7, dilanjutkan gajah ke E4, di mana melindungi benteng, juga di mana gajah ini dilindungi kuda. Menteri memukul pion C7, menawarkan pertukaran menteri, gajah memukul kembali, dan gajah ke B4 skak. Kuda menutup, di sini rokade. Gajah ke G3, mencoba juga menyelamatkan ke depan dengan tempo ada aktifnya benteng ke depan. Lalu di sini kuda ke D7. E3, yaitu jelas mempersolid pion satu sama lain, juga membuka gajah mengancam pion, sehingga gajah ke D5 mensupport pion. Apa yang harus dilakukan? Di sini percaya atau tidak, raja ke D1 teman-teman. Di sini membuat putih tidak rokade. Karena apa? Ia lebih memilih langsung melepaskan pinon, di mana juga langsung mengancam pion. Sebelumnya saya akan tunjukkan kepada Anda. Mungkin kita berpikir dengan gajah ke E2 ya, ke depan rokade. Ini juga bisa, tetapi cukup berisiko dengan kuda ke E4. Lihat, di sini tidak mungkin bisa rokade karena apa? Di sini kuda sedang diancam 2 kali. A3 kita mainkan mencoba mengusir gajah ke A5. Dan tidak mungkin B4 teman-teman, karena apa? Masih ada pion sehingga dapat N pasan. Oke, sehingga di dalam posisi ini tentunya bisa dimainkan dengan benteng ke D1 mensupport kuda, lalu ke depan rokade. Di sini F5, rokade. Dan kita lihat di sini memang sudah sama-sama aman, tetapi hitam lebih mengetek dibandingkan putih menjadi bertahan. Untuk itulah teman-teman, Ramesh Babu Pragnananda memilih kita kembali. Dan ia memainkan raja ke D1 supaya bisa tetap mengetek hitam. Benteng ke C8 mensupport pion, benteng ke C1 lagi-lagi mengancam pion, kuda ke B6 mensupport pion, A3 mengusir gajah, gajah ke A5, lalu kuda ke E5, lagi-lagi mengetek pion teman-teman. Untuk itulah hitam langsung gajah memukul kuda, raja memukul kembali, dan kuda ke E4 skak. Raja ke E1, dan di sini F6 mengancam kuda. Sebelumnya bagaimana jika kuda memukul gajah, maka pion H memukul kembali. Pada prakteknya ini cukup berbahaya teman-teman, membuka file H. Di sini kita lihat mungkin ke depan mengancam pion ini, atau juga terlebih dahulu mengusir gajah, sehingga setelah pion ini hilang ke depan, gajah dapat bermanuver, dan kita lihat cukup berbahaya teman-teman. Oke, untuk itulah di sini hitam memilih dengan F6 mengancam kuda, kuda mundur ke F3, lalu kuda ke A4, mengancam pion, kuda ke D2 teman-teman. Ini langkah trik. Dan di sini kuda langsung memukul gajah terlebih dahulu.
Apabila kuda memukul pion ini, maka kuda akan memukul kuda. Gajah memukul kembali, raja ke D2. Lihat teman-teman, di sini menghentikan pion untuk advance ke depan, dan juga di sini ada ancaman terhadap pion ke depan, dan posisi raja juga masih cukup nyaman. Untuk itulah teman-teman, di dalam posisi ini dipilih kuda langsung memukul gajah, pion H memukul kembali, lalu kuda memukul pion. Dilanjutkan E4 mengancam gajah, lalu kuda langsung ke D3 terlebih dahulu, skak main forking sehingga gajah memukul kuda, pion memukul kembali, dan benteng ke C5. Cukup perlu teman-teman lihat bagaimana langkah dari putih. Sebelumnya apabila kita di dalam posisi langsung menukarkan benteng ini, jelas ini sebuah kesalahan karena benteng memukul benteng ada tempo untuk ke depan melakukan justru skakmat teman-teman. Oke, apabila pion maju tetap dilakukan skak, benteng akan hilang. Raja wajib ke D1 menghindari hal tersebut, maka gajah ke C6 teman-teman. Lihat, ada ancaman skak juga ke depan, di mana apabila dilakukan skak cukup berbahaya raja berpindah. Di sini benteng juga akan melakukan skakmat, sehingga kuda ke F3 membuka ruang bagi raja. Di sini gajah ke A4 skak tidak mungkin karena apa? Raja dapat berkembang juga mengancam pion. Tetapi langkah cukup powerful di dalam posisi ini dengan gajah memukul pion teman-teman, karena apa? Di sini kuda sudah tidak lagi melindungi pion ke depan, dapat mensupport gajah sehingga cukup solid posisi dari hitam. Oke teman-teman, untuk itulah di dalam posisi ini kita kembali dengan benteng ke C5. Cukup penting teman-teman. Di sini gajah ke B7 dimainkan, F3 saat ini. Lihat, selain mempersulit pion satu sama lain supaya dapat ke depan mengaktifkan kuda, juga membuka ruang bagi raja untuk mengancam pion ke depan. Benteng memukul benteng, pion memukul kembali, benteng ke C8 mengancam pion, dan kuda ke B3 mensupport pion, gajah ke A6. Raja ke D2, gajah ke C4 mengancam kuda, benteng ke B1, H5 teman-teman. Kuda ke A5 mengancam gajah, di sini benteng langsung memukul pion melindungi gajah. Kuda memukul gajah, benteng memukul kuda, raja memukul pion. Dilanjutkan dengan benteng ke A4, dan kita akan melihat bagaimana endgame benteng dan juga pion dari mereka berdua. Benteng ke B3 mensupport pion, E5, raja ke C2 mencoba mendekat ke depan sehingga dapat mengaktifkan benteng. Raja ke H7, benteng ke D3, benteng ke C4 skak, raja ke B3, benteng ke C1, dan benteng ke D2. Raja ke H6 mencoba juga mengaktifkan ke depan, mungkin mengancam pion ini, mengaktifkan juga pion. Raja ke B4 mensupport pion promosi ke depan, G6. A4, benteng ke B1 skak, raja ke C5, dan A5. F4 dimainkan menawarkan pion, benteng ke B4 mengancam pion. Salah satu pion di sini, pion memukul pion memukul kembali, dan raja ke D5 mensupport pion ini juga mengancam pion. Raja ke G5, raja memukul pion, benteng memukul pion A4, raja ke D5 membuka juga akses untuk pion promosi. Benteng ke A3 mengancam pion ini, E5, dan inilah mungkin yang dipancing oleh putih. Dan di sini benteng langsung memukul pion ketiga, dan ini langkah yang meragukan teman-teman. Terlihat normal ya, tetapi percaya atau tidak, sebetulnya bahwa benteng ke E3 terlebih dahulu opsi terbaik, juga langsung membatasi benteng ke depan untuk juga mensupport pion ini. Apabila E6 saat ini, maka raja ke F6. Lihat, pion ini akan hilang teman-teman. Benteng ke F2 skak, raja ke E7 menghentikan pion. Benteng ke F7 skak, raja ke E8. Benteng ke G7, di sini benteng dapat memukul pion, juga melindungi pion. Raja ke D6, di sini benteng ke D3 skak, raja ke E5, benteng ke D2. Dan kita lihat di mana juga ke depan dapat bermanuver, dan ini pun masih cukup sebanding. Namun kita akan melihat bedanya teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini Arjun RGC langsung memukul pion ketiga sehingga Pragnananda langsung E6. Benteng ke E3 saat ini, raja ke D6, raja ke G4. Sebelumnya apabila raja ke F6, maka benteng ke F2 skak. Ini sudah berbeda teman-teman, di mana raja tidak bisa lagi menghentikan pion. Inilah bedanya. Raja ke G7, benteng ke F7 skak,
raja ke G8 maka benteng ke A7, di mana mensupport pion promosi ke depan juga dapat melakukan skak mengancam pion. A4 kita ambil, maka di sini benteng ke A8 skak, raja ke G7 maka E7 teman-teman. Pion akan promosi ke depan. Raja ke F7, di sini benteng ke F8 skak, raja ke G7, pion promosi wajib ditukarkan. Di sini jelas bahwa putih sangat unggul. Untuk itulah kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini raja ke G4 dimainkan, mencoba juga mengorbankan benteng ke depan, juga langsung mengancam pion ini, di mana 3 pion akan bersaing dengan 1 benteng. E7, raja ke G3, benteng ke D5, di mana ke depan supaya dapat pion promosi. Untuk itulah benteng langsung memukul pion, raja memukul kembali, raja memukul pion, dan raja ke F6. Kita lihat mendekatkan, dan di sini bagaimana Pragnananda ke depan untuk juga membuat tetap menang di posisi ini. Kita akan melihat teman-teman. H4, raja ke G5, H3, raja ke G4, H2, benteng ke D2 skak, raja ke G1, benteng ke D1 skak, raja ke G2, benteng ke D2 skak. Pragnananda mencoba mengambil inkremen, raja ke G1, raja ke G3. Ancaman skakmat apabila pion promosi menjadi montri ya. Untuk itulah di sini pion promosi menjadi kuda skak. Oke, raja ke F3, G5 saat ini, benteng ke C2, A4, benteng ke A2, G4 skak, raja menerima, kuda ke F2 skak, raja ke F3, kuda ke D3, benteng ke A1 skak terlebih dahulu, raja berpindah lalu benteng memukul pion, kuda ke E5 skak, raja ke F4. Kita akan melihat bagaimana memenangkan permainan 1 benteng, di mana hitam masih punya 1 kuda. Kuda ke D3 skak, raja ke E3. Lihat teman-teman, di sini akan dibatasi ruang bagi kuda ini. Kuda ke E5 skak, benteng ke E4. Kuda ke G6, benteng ke G4. Kuda ke E7, raja ke E4. Raja ke H3, benteng ke G7 mengancam kuda, juga langsung juga membatasi ruang gerak untuk raja dapat mendekat. Kuda ke C6, benteng ke C7. Kuda ke B4, benteng ke C4. Kuda ke A6, raja ke D5. Lihat teman-teman, mempersempit ruang bagi kuda. Raja ke G3, raja ke C6. Kuda ke B8 skak, raja ke C7. Dan di sini juga Arjun Arigesi menyerah. Karena apa? Kuda terjebak. Kuda ke A6 skak, raja ke B7, dan kemanapun kuda melangkah, kuda ini akan hilang. Jelas di sini 1 benteng ke depan dapat melakukan skakmat terhadap raja hitam. Untuk itulah hitam menyerah. Bagaimana teman-teman? Permainan yang cukup menarik dari kedua pemain yang cukup hebat, terkhusus juga di masa depan. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Ke depan juga kita akan menampilkan permainan yang sangat menarik teman-teman. Pastikan subscribe sehingga Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.